Karena kita itu punya kewajiban moral untuk mendidik siapapun dari kelompok manapun untuk berpikir cerdas dan berpikir waras. Itu penting. Dan saya kira apapun keilmuan tidak boleh ada sekat-sekat sektarianisme. Apapun pengetahuan yang sedang diwacanakan itu tidak boleh adanya sekat-sekat kelompok-kelompok tertentu dilabeli dengan label-label tertentu. Apalagi politik ya. Apalagi politik dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat rawan. Dan saya kira siapapun yang mendengar percakapan kita sekarang ini pasti sepakat dengan apa yang saya katakan. Jangan sampai keilmuan itu mengabdi pada kepentingan politik. Pengetahuan harus mengabdi pada pengetahuan itu sendiri. Apapun resikonya. Bisa tidak netral akhirnya. Sehingga tidak netral pada akhirnya. Penelitian itu kalau tujuan awalnya adalah dalam rangka mengabdi pada pengetahuan, itu akan mencerdaskan siapapun. Personnya siapa yang meneliti, itu kita tidak peduli. Yang penting hujahnya kuat, argumentasinya bisa divalidasi, dan bisa dikaji bersama dalam rentang waktu kapanpun. Dan kita bisa lihat semua pengetahuan memang begitu. Dan tidak ada sekat, oh ini dari kelompok Muslim Sunni, oh ini dari kelompok Muslim Syiah, oh ini dari kelompok Muslim ini, oh ini kelompok dari Muslim itu. Tidak bisa. Bahkan yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, ada wacana yang sebetulnya itu tidak patut kita suarakan dengan alasan, oh ini dokumen dari kelompok Syiah. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Ya kan? Ada kan pernyataan demikian. Padahal pengetahuan itu tidak bisa dalam pemahaman yang sekerdil itu. Tidak bisa. Apalagi kalau dikatakan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ya, yang kemudian ditolak gara-gara, ini penulisnya adalah Syiah. Tidak boleh. Padahal itu kalau kita lihat dari dokumen itu kan data tertua, ya kan? Kalau hanya dari Sunni? Kalau dari Sunni itu sebetulnya ada dari semua buku-buku nasab itu. Kitab-kitab nasab itu kan yang sedang dikaji dari dua kelompok yang berseberangan itu, baik yang pro tesisnya Kiai Imad atau yang kontra dengan tesisnya Kiai Imad. Semua mereka ini membaca kitab-kitab itu. Baik yang versi Sunni bagaimana, yang versi Syiah bagaimana. Kalau kemudian diacukan ke Sunni saja, yang ke Sunni saja misalnya ya, ini kalau kita lihat, yang bisa saya identifikasi, kitab yang versi Sunni itu tulisan Al-Marwazi, yakni Al-Fahri. Itu tahunnya 614 Hijriah, berarti abad ke-7 Masehi. Ya. Berarti kalau abad ke-7 Masehi, ini dokumen yang paling tua dari tradisi Sunni. Pencatatan mengenai nasab itu adalah tulisan Al-Marwazi. Ini beda dengan tulisan dari dokumen-dokumen sebelumnya yang katanya itu dokumen Syiah, lebih tua. Ada yang dari Syiah malah lebih tua. Lebih tua. Dokumen yang ditulis oleh penulisnya itu lebih tua malahan. Sementara yang Sunni itu tulisan Al-Marwazi yang judulnya Al-Fahri. Hanya di abad ke-7 saja. Abad ke-7 Hijri. Kalau misalnya mau ditambah lagi yang Sunni ada yang lain tidak? Ada Tuhfatut Talib. Dan itu tahun 996 Hijri. Abad 9. Dan itu penulisnya As-Samarqandi. Abad keberapa ini? Abad ke-10 Hijri. Malah semakin lebih muda. Bahkan yang satu lagi ini Ar-Raddul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Ini Murtadha Az-Zabidi. Meninggal tahun berapa? 1205 Hijri. Berarti abad keberapa ini? Abad ke-13 Hijri. Jadi yang paling tua itu adalah Al-Marwazi. Judul kitabnya Al-Fahri. Tahun 614 Hijri. Abad ke-7 Hijri. Berarti abad ke-7 Hijri. Sementara mengenai tokoh yang diperdebatkan sebagai ini tokoh historis atau tokoh fiktif, itu kan abad keberapa? Abad ke-3 itu. Abad ke-4. Ya. Berarti minimal bisa menunjukkan dokumen abad ke-5, abad ke-6. Ternyata dokumen abad ke-5, abad ke-6 itu dokumen dari kalangan Syiah. Kalau ditolak, harus pakai yang Sunni. Tulisan dari Al-Marwazi, yakni kitab yang berjudul Al-Fahri, tahun 614 Hijri, abad ke-7. Berarti lebih muda. Malah semakin tidak kuat hujahnya. Iya kan? Jadi kalau menggunakan dokumen gara-gara, oh ini dokumen Sunni, harus dijadikan acuan, yang Syiah harus ditanggalkan, itu jadi problem. Kalau saya ambil lebih ekstrim lagi ya, kalau kita hanya persoalan masalah ini Sunni, ini Syiah, itu justru nanti akan menjadi argumentasi yang semakin tidak kuat. Contohnya apa? Coba saya ambil contoh. Ini dokumen Al-Quran. Dokumen Al-Quran, ya. Dokumen Al-Quran itu, kalau saya ambil contoh yang kita akrab dengan Qiraah Sab'ah. Qiraah Sab'ah, ya. Qiraah Sab'ah ketika membaca ayat yang termaktub dalam surah Al-Maidah. Tolong dilihat Pak Edi, surah Al-Maidah saja. Surah Al-Maidah itu surah kelima. Ayat? Surah kelima, ayat yang ke-6. Al-Maidah yang bagian awal ya, bagian awal penting. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,
dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Oke, sampai di situ ya. Coba perhatikan yang bagian akhir tadi. Disuruh membasuh sebagian kepala, kemudian Kaki. mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh Kaki sampai kedua kaki mata ya, kaki. dua mata kaki sampai Sampai kedua ya, mata. masuk sampai ke mata kaki itu. Iya. Jadi mata kaki itu kakinya itu diapain? Dibasuh atau Dibasuh. diusap? Dan sapulah kepalamu Oh. dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi sampai kedua mata kaki itu dibasuh. Iya. Karena ayatnya memang jelas, yang kita sering baca itu ya, dalam tradisi Sunni. Yang kita baca apa? Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan juga basuhlah kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan juga usaplah Kepalamu sebagian atau bagian dari kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Dibaca wa arjulakum. Itu yang biasa dalam tradisi Sunni. Ya. Oke? Dan itu rujukannya adalah, saya tunjukkan di sini, Al-Qur'anul Karim biriwayah Hafiz an Asim, yang biasa kita baca, Sunni. Oke? Ini saya tunjukkan lagi. Ini adalah Al-Qur'anul Karim biriwayah Syu'bah an Asim. Sama-sama Asim, tapi melalui jalur Syu'bah. Kalau yang tadi melalui jalur bukan Syu'bah, tapi jalur Hafiz. Oh, dan Yang biasa kita baca jalur Hafiz. Yang tidak biasa kita baca dari jalur Syu'bah. Bagaimana jalur Syu'bah? Nah, perhatikan ya. Tadi terbaca wa arjulakum. Kalau yang dari jalur yang disebut jalur Syu'bah ini, bacaannya tidak seperti yang bisa baca. Ya. Kita cek supaya nanti nggak salah paham. Ya. Ini kita bicara keilmuan, Pak Edi. Ini kita tidak boleh disekat dalam sektarianisme fikih. Ya. Apa yang tertulis ini? Nah, ini saya tunjukkan. Tertulis demikian. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu, dan usaplah sebagian kepala kalian. Wa arjulikum ilal ka'bain, dan usaplah kaki kalian sampai ke mata kaki. Terbaca wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Pertanyaannya sekarang, yang diriwayatkan oleh Imam Asim itu bacaannya wa arjulikum atau wa arjulakum? Kalau dikatakan, oh bacaan wa arjulikum itu bacaan dari kelompok Syiah, nggak boleh dipakai. Padahal ini dokumen bukan dokumen Syiah, ini dokumen Sunni. ada dua versi ya. Ada dua cara pembacaan, dan logikanya ada dua produk fikih. Iya, satu dibasuh. Apakah ini dikatakan ini adalah dokumen Syiah, nggak boleh dipakai? Bukan, ini dokumen Sunni. Ini juga dokumen Sunni. Sama-sama rujukannya kepada Imam Asim dari dua jalur yang berbeda. Satu jalur Imam Hafiz, satu jalur Imam Syu'bah. Jadi kalau begitu, persoalan ini penulisnya Sunni atau penulisnya Syiah itu bukan sesuatu yang urgent. Tidak perlu kita membeda-bedakan, mengklasifikasi karena teologi kebencian tadi, maka kita Tolak. Syiah ditolak. Kalau ditolak, justru semakin melemahkan hujah. Karena lebih tua dokumennya. Sedangkan dokumen Sunni yang paling tua tahun 614, yakni kitab Al-Fahri, tulisan Al-Marwazi. Dokumen abad ke-7 Hijriah. Padahal dokumen Syiah tadi mulai dokumen abad ke-4, ke-5, bahkan dokumen abad ke-2, itu kan dokumen-dokumen tua semua. 2 Hijri, 3 Hijri, 4 Hijri, 5 Hijri, 6 Hijri. Ini tulisan Al-Marwazi yang Sunni, judulnya Al-Fahri, abad ke-7 Hijri malahan. Malah semakin hujah tidak kuat.
Jadi jangan bermain dengan persoalan teologi sektarian. Sekarang coba kita bijak untuk berdiskusi. Kalau kita memilah-milah, oh ini dokumen penulis dari kelompok ini penulis dokumen dari kelompok ini, itu keilmuan kita justru semakin lemah. Iya kan? Ada nggak yang punya argumen bahwa ini dokumen Syiah nggak boleh dipakai? Ditolak. Penulisnya orang-orang Syiah, nasabnya dari orang-orang kelompok dari Syiah. Apa begitu? Ini malah semakin tidak membuat kita semakin cerdas. Pak Ali, perlu kita luruskan lagi. Ini kita bicara Syiah, bukan berarti kita pro dengan Syiah ya. Ini soal keilmuan, soal tata cara penulisan nasab ya, nasab ya. Jadi kalau dalam hal penulisan nasab keilmuan, apalagi itu karya tulis ya. Karya tulis itu kan harus bebas dari kelompok-kelompok itu, Pak Ali. Bukan berarti kita yang Sunni harus menolak 100%, oh karena ini Syiah atau Sunni. Berarti ada pembedaan yang harus dijelaskan di sini bahwa untuk ilmu pengetahuan tidak ada sekat-sekat seperti itu. Apalagi itu karya tulis. Tapi kalau untuk masalah akidah, fikih mungkin beda. Kita tidak bahas soal itu ya, supaya penonton ini tidak salah paham ini. Dipikir nanti kita pro Syiah, di framing lagi nanti rame lagi nanti. Iya, kadang-kadang orang itu karena apa ya, tidak suka pada sesuatu. Padahal itu kalau hati nuraninya yang bicara itu benar. Tapi karena dia ada motif, kemudian di framing karena untuk kepentingan politik tertentu, dan ini berbahaya. Tapi kalau kita melihat dari hasil diskusi kemarin, Pak Ali ya, ini menariknya di sini. Sebetulnya saya yang tidak habis pikir itu sebetulnya mereka ini mengejar apa sih gitu loh. Bukankah bukankah seseorang itu dinilai bukan karena nasabnya, Pak Ali ya? Apalagi dulu ini penyebar Islam di Indonesia pun antara Wali Songo, antara Habib, antara kiai lokal, antara ustadz lokal itu mereka tidak pernah membahas soal itu. Bahkan mungkin di antara mereka itu saling berguru. Yang dari kiai lokal juga berguru ke Habib, yang dari Wali Songo mungkin juga punya murid-murid dan sebagainya, dan mereka mungkin dulu tidak pernah rame-rame membahas soal ini. Dan kenapa belakangan ini kok malah dimunculkan, itu malah jadi tanda tanya besar ya. Kalau kita lihat dari aspek historis ya, kasus mengenai nasab Ba'alawi itu sudah dibicarakan dan sudah mengalami konflik. Itu tahun 1930-an sudah ada. Bahkan sampai terjadi konflik sosial. Ya. Konflik sosial berarti sudah bukan sekedar konflik wacana, ini konflik sosial. Sudah terjadi, cuma teredam. Kemudian muncul lagi sekarang kan. Munculnya sekarang itu tentu ada pemicunya. Pemicunya itu saya kira semua kita tahu. Siapa yang membuat kekacauan, kegaduhan, dan tentu saja ini kita sebagai warga negara Indonesia yang cerdas itu akan bisa memantau sebetulnya ada apa di balik ini semua. Tapi yang penting Pak Edi harus paham bahwa persoalan nasab ini ya itu kan sebetulnya ada dua kubu ya yang sedang mau mengeksiskan diri. Saya kira itu tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Tapi memang karena kalau saya membaca ini dari pihak outsider, saya mulai belajar untuk memahami sebetulnya apa motifnya. Ternyata kalau saya merenungkan kembali, ternyata ujung-ujungnya itu berkaitan dengan persoalan nasab keunggulan dari sang patriark. Orang Yahudi itu sangat kekeh dengan patriarknya, bapak bangsanya yang bernama Ishak, meremehkan Ismail. Yang satu lebih mengutamakan Ismail dibanding Ishak, katanya begitu. Ya ini katanya ya. Karena kalau dilihat dari redaksinya itu kan memang terbalik itu. Ya terbalik menurut perspektif yang mana? Kalau perspektifnya Bani Ismail kan menyebutkan jelas di situ. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Namanya yang awal muncul Ismail baru Ishak. Sementara kalau perspektifnya Yahudi, patriarknya itu sasarannya kepada Ishak. Makanya dalam teks agamanya disebut Bani Abraham Yitzhak wa Ismail. Anak Ishak wa Ismail. Anak-anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Susunannya redaksinya beda nggak? Iya, beda. Nah, karena ini ada persoalan patriark. Nah, kisruhnya nasab yang ada di Indonesia sekarang itu kan juga kaitannya ada persoalan nasab. Patriark. Yang satu merujuk pada tokoh yang bernama Ubaidillah, ya,
itu patriahnya kaum Ba'alawi. Itu nggak boleh diganggu itu. Paten udah ini. Ini sudah paten tuh. Iya. Ini kan kaitannya pada tokoh ini. Kalau ada yang ngotek-ngotek, rame ribut. Kalau ini dianggap tokoh fiktif, itu berarti hancur itu. Seluruh dari dinasti. Bukan dinasti. Apa itu? Siapapun yang nasabnya nyambung kepada beliau. Oh. Ya kan? Iya. Ini menjadi kartu truf. Jangan sampai ini menjadi malapetaka nanti. Betul. Nah, begitu juga dari kelompok Wali Songo. Ada patriahnya juga. Iya. Dan yang kemarin itu dibahas di mana? Iya. Di Banten itu. Apalagi di Sentul kemarin keturunan Wali Songo juga dari Ba'alawi. Ya, itu jadi semakin rumit kan? Rumit lagi itu. Kalau ditanya itu sumbernya dari mana? Ya makanya kita ini kan nggak ada nggak ada kepentingan apapun karena kita nggak ada hubungan dengan nasabnya Ba'alawi, kita nggak ada hubungan nasab dengan Wali Songo. Kita bukan keturunan siapa-siapa kan? Netral aja lah. Kita keturunan siapa? Kita keturunan manusia pertama. Jadi nggak ada yang menjadi diri kita ini beban. Kenapa? Kita nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi yang kita inginkan adalah diskusi yang sifatnya itu akademik itu penting untuk kita bisa konsumsi sebagai manusia Indonesia ini. Kita melihat kemarin tuh seperti adu ring tinju itu, menang-menangan. Dan tidak ada konklusi kan? Dan tidak ada konklusi dan mereka ingin menghancurkan lawan. Pokoknya lawan ini dihancurkan, nggak bisa ngomong, besok di framing udah. Dari pihak ini nggak bisa ngomong, dari pihak. Jadi semakin ruwet ya. Ya. Apalagi kita ini kan orang-orang yang sebetulnya harus lebih berpihak pada kebenaran, bukan berpihak pada orang yang mencari pembenaran. Betul. Karena keilmuan itu kalau sudah mencari pembenaran, salah benar itu nomor dua. Yang penting adalah dia dapat posisi apa, dia dapat jabatan apa, dia dapat kedudukan apa nantinya. Ini bahaya. Kalau keilmuan tujuannya dikebiri seperti itu, ini sangat-sangat tidak mendidik masyarakat Indonesia untuk semakin cerdas dalam persoalan literasi ini. Apalagi kalau disuruh netral, susah kemarin itu. Soalnya kan masing-masing blok itu udah, kalau Pak Ali misalnya saja ya, saya hadir di forum itu. Kira-kira posisi saya ada di mana? Iya, di dua kubu yang lagi berseteru, Pak Ali di tengah-tengah. Semua akan membuat framing. Dan yang di framing itu bukan saya sebagai pribadi, tapi sebagai apa? Filolog. Nama filolog akan tercoreng di situ. Karena ada orang-orang yang mencoba untuk memanfaatkan sebagai filolog itu sebagai kartu, bukan sebagai nama pribadi. Dan ini saya nggak boleh dimainkan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik. Kecuali kalau forumnya itu antara Yai Imaduddin hadir, kemudian dari Rofito hadir, Pak Ali mungkin jadi saya bisa memantau di situ, ya kan? Karena ada yang satu ada perwakilannya, yang satu juga ada perwakilannya. Syukur-syukur kalau yang hadir misalnya Kiai Haji Imaduddin, yang satu dari Robito Alawiyah, Habib Taufik misalnya. Masing-masing membawa data. Sama-sama membawa data dan diskusi bersama untuk riset bersama. Kalau kemarin kan bukan riset bersama, itu saling beradu debat. Yang kasihan ya nggak bisa ngomong akhirnya nanti. Ya manusia itu kan punya kelebihan. Ada yang retorikanya bagus, tapi lemah pada data. Ada yang kekuatan data itu luar biasa, tapi lemah dalam retorika. Siapa yang menang? Yang sangat pakar dalam retorika. Ini ada wacana itu kemungkinan katanya 6 bulan lagi itu Kiai Imaduddin akan bertemu, kemudian dari perwakilan Robitoh juga akan bertemu. Kemungkinan dalam waktu 6 bulan ini mungkin ya semogalah nanti ada pertemuan yang lebih sejuk, sama-sama membawa data, bukan pertemuan seperti kemarin saling adu argumentasi, saling menjatuhkan, bahkan dilihat itu kurang enak. Iya, apalagi dengan sepuh-sepuh pondok ya, pengurus pesantren, kemudian kalau jadi ajang debat seperti itu kan kesannya seperti dipermalukan di depan umum. Itu kan kurang gimana lihatnya itu ya. Apalagi ini orang-orang yang hadir adalah para kiai, ustadz, para habib lagi ya. Jadi dilihat orang banyak. Yang menonton bukan hanya muslim, non muslim juga ikut menonton. Menurut Pak Ali gimana ini? Ya memang ini sesuatu yang perlu menjadi pelajaran bagi kita semua. Acara di Banten kemarin, memang saya tidak puas dalam arti formatnya itu boleh saya katakan tidak seperti yang saya harapkan. Saya punya bayangan begini, kalaupun saya tidak hadir di situ, saya punya bayangan, punya keinginan formatnya itu seperti bedah tesis.
Iya, bedah harusnya disertasi. Karena kemarin itu kan tesis yang dibahas. Iya, itu kan memang kalau kita di kampus kan kita sering, saya pun juga sering menguji Tesis. skripsi, menguji tesis, Iya. mahasiswa-mahasiswa itu kan argumentasinya berbasis pada data. Iya. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan dengan bahasa-bahasa yang kurang tepat, apalagi keluar dari lisan dari orang yang sangat kita hormati, seorang kiai, itu kan tidak pantas seharusnya. Dan kita harus jujur apa adanya. Kemarin memang formatnya itu bukan format bedah tesis, betul. bukan bedah disertasi, Iya. bukan bedah skripsi, Soalnya penulis nggak ada. Jadi mungkin ya itu pelajaran awal yang harus kita kembangkan dalam rangka untuk diskusi yang lebih bermartabat. Iya. Dan itu riset bentuknya seharusnya. Dan memang harus kekuatan data. Biarkan perbedaan pendapat itu nggak ada masalah. Tapi yang penting bagaimana kekuatan data itu dibangun dari perbedaan-perbedaan itu. Para ilmuwan kan juga ada perbedaan di antara satu dengan yang lain. Antar mazhab juga sama. Iya, tetapi ketika hujahnya itu kuat, itu menjadi rujukan bersama pada akhirnya. Iya, iya. Dan itu saya kira menjadi sesuatu yang positif di masa depan. Untuk memperkaya, Iya. bukannya untuk malah menghancurkan. Makanya itu besok kalau seandainya berlanjut 6 bulan ke depan, biarkan itu menjadi penelitian lanjutan. Itu kan masa yang cukup panjang ya untuk penelitian dokumen-dokumen itu. Dan jangan sampai ada orang yang mencoba untuk mengecilkan Wali Songo. Karena sekali lagi Wali Songo itu garis pewarisan darahnya itu bukan hanya pada kiai-kiai di pesantren, tapi juga para raja yang ada di keraton. Jadi kalau bicara mengenai Wali Songo, itu bukan hanya bicara mengenai komunitas pesantren, hati-hati, tapi juga bicara mengenai komunitas keraton. Karena darahnya Wali Songo itu ada di keraton, juga ada di pesantren. Jadi yang dilawan oleh seseorang yang meremehkan Wali Songo, yang dilawan itu bukan hanya pesantren, tapi keraton. Kalau keraton dan pesantren itu bersatu untuk menyatakan diri bahwa kami ada kekuatan data, bagaimana nanti efeknya? Kita belajar deh dari sejarah. Bagaimana antara keraton dengan pesantren itu ada sinergi. Kita tahu misalnya salah seorang pujangga ya, namanya Ronggowarsito. Ini terkenal, pujangga penutup. Raden Ngabei Ronggowarsito. Ayahnya Kiai Yosodipuro. Yosodipuro II. Kakeknya Kiai Yosodipuro I. Mereka semua itu garis darahnya di keraton. Tapi sekaligus berguru kepada Kiai Kasan Besari, Pondok Pesantren Tegal Sari. Itu pondok tertua. Dan pada zaman Belanda itu sangat-sangat dihormati. Pondok Pesantren Tegal Sari. Ada seorang sarjana ahli linguistik yang bernama Roorde. Dia sampai berada di pesantren itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi sekian puluh hari, nggak tahu berapa tahun. Tapi yang jelas dia sampai bisa menghasilkan satu kamus besar. Mungkin barangkali bisa ditampilkan. Kamus besar yang namanya Javans Nederlands Hans Woordenboek. Kamusnya itu Javans Nederlands Hans Woordenboek. Ini. Arti harfiahnya kamus bahasa Jawa dan Belanda. Ada 2 jilid ya. Judulnya adalah Javans Nederlands Hans Woordenboek. Ini ada 2 set, volume, 2 jilid. Terbitan dari Leiden, terbitan Belanda. Dan sampai sekarang masih dapat kita akses. Itu pakai bahasa Belanda dan pakai huruf Arab juga, pakai huruf Jawa. Dan itu semua sumbernya dari mana? Pelacakannya melalui komunitas pesantren yang ada di Tegal Sari. Dan juga dari keraton tadi. Iya. Ini luar biasa dokumen ini. Ini menjadi bukti bahwa antara tradisi keraton dengan tradisi pesantren itu tidak bisa dipisahkan. Apalagi Wali Songo sendiri, itu menjadi ujung tombaknya. Jadi jangan sampai kita menyakiti dari zuriyah Wali Songo. Hati-hati. Anda tidak berhadapan dengan pesantrennya saja, tapi berhadapan dengan keraton. Keraton ya, itu tersebar sampai ke Aceh, Iya. Kalimantan. Bahkan bukan hanya di Aceh, bukan hanya sampai di Jawa, tapi sampai ke Patani, Thailand. Sampai ke Champa di kawasan Kamboja. Ini kan tradisi Nusantara. Nusantara itu konteksnya sama dengan Asia Tenggara. Nusantara itu jangan dikerdilkan hanya Jawa. Kebanyakan orang yang bermain politik diartikan Nusantara itu ya Jawa. Bukan. Nusantara itu Asia Tenggara. Kalau kita belajar ke Malaysia, belajar ke Patani, ketika mereka menggunakan istilah Nusantara, itu Asia Tenggara. Ditandai dengan aksara Jawi. Itu sebagai bahasa resmi lingua franca zaman itu.